Baik. Ada satu konsep tauhid yang bermasalah yang dianut oleh sebagian kelompok, tidak apa-apa saya sebut kelompok salafi, kelompok wahabi. Ada istilah tauhid uluhiyah, ini penting nih. Uluhiyah, kemudian rububiyah, asma was sifat. Ya, ini penting. Lihat, mari kita lihat sama-sama. Inti dari tauhid ini mengatakan begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala kadang menamai dirinya sebagai Rob, kadang sebagai ilah. Ada kan dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ada ayat Quran menamai Allah itu sebagai Rob, ada menamai dirinya sebagai ilah. Nah, bagi kelompok salafi, Rob dan ilah itu berbeda. Berbeda. Kata kunci ini ya. Kita tahu bahwasanya para ulama menjelaskan tentang pembagian tauhid yang menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pembagian ini adalah hanya sekedar metode untuk mudah memahami, ya. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi SAW sudah ada kesalahpahaman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mentauhidkan Allah dari sisi pengakuan Allah adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, ya, tetapi mereka memusyrikkan Allah, mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah dari sisi peribadatan. Sehingga mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Mereka berhaji, mereka tawaf, tapi mereka juga meminta kepada sesembahan-sembahan mereka seperti Lata, Al-Uzza, dan Manat. Dari sini perlu ada penjelasan mana sisi yang benar dan mana yang sisi yang salah, sehingga secara otomatis terjadi pembagian. Oleh karenanya di akhir surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Allah bercerita tentang orang-orang musyrikin Arab. Kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrik. Berarti Allah menetapkan ada iman mereka, dan Allah tetapkan mereka juga apa? Musyrik. Nah, mana iman mereka, mana syirik mereka? Antum baca buku tafsir, seluruh buku tafsir akan menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan para sahabat, yaitu di antara keimanan mereka, kalau ditanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beriman dari sisi ini. Wa hum musyrikun, mereka berbuat syirik apa? Dari sisi mereka berdoa dan beribadah juga kepada selain Allah. Dari sini akhirnya terjadi pembedaan. Nah, iman mereka di sisi mana? Ternyata iman mereka dari sisi rububiyah Allah. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Maha Pencipta, dan ini sudah sejak zaman dahulu. Banyak orang-orang musyrikin yang namanya Abdullah, ya. Di zaman sebelum Nabi lahir, di zaman kakek Nabi, tatkala Abrahah ingin menyerang Ka'bah, ya, maka kakek Nabi Abdul Muttalib mengatakan, "Ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbun yahmiha." Saya pemilik onta, kembalikan onta saya wahai Abrahah. Adapun Ka'bah ada pemiliknya yang akan apa? Menjaganya, ya. Mereka berhaji, mereka tawaf, meskipun tawaf mereka telanjang, tapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis terjadilah pembagian hanya sekedar untuk memudah menjelaskan. Timbullah istilah belakangan oleh para ulama, ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah. Untuk menjelaskan, untuk tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin Arab dahulu mengakui keesaan Allah dari sisi tauhid rububiyah. Namun mereka keliru dari sisi tauhid al-uluhiyah, karena mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Jadi ini metode hanya sekedar metode untuk mudah memahami. Ya, memang benar Nabi SAW tidak pernah mengatakan tauhid terbagi menjadi 3, tauhid terbagi menjadi 2, tidak pernah, ya. Sama seperti Nabi tidak pernah mengatakan sungguhnya hukum fikih terbagi menjadi 5, yaitu wajib, mandub, kemudian mubah, makruh, haram, tidak pernah juga. Cuma para ulama meneliti dari apa yang dilakukan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi, dari dalil-dalil dipahami ternyata hukum fikih bisa terbagi menjadi 5. Ya. Nabi SAW juga tidak pernah membagi tauhid menjadi 3, tapi sekedar untuk memudahkan memahami. Oh, ternyata
tauhid itu bisa ditinjau dari sisi tiga bagian. Dari sisi rububiyah, Allah Maha Esa, tidak ada pencipta, tidak pemilik, tidak ada pengatur kecuali Allah. Dari sisi uluhiyah, tidak ada yang boleh disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari sisi asma sifat, artinya hanya tidak ada yang menyerupai nama-nama Allah dan tidak ada yang menyerupai sifat-sifat Allah. Apa yang maksudnya dengan tauhid? Asma sifat. Artinya tidak ada yang sama nama-nama Allah, yang lillahi asmaul husna, bagi Allah nama-nama terindah, dan juga tidak ada yang menyerupai Allah dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Barang siapa yang mengatakan ada sifat makhluk seperti sifat Allah, maka dia adalah seorang yang musyrik. Itu maksudnya tauhid al-asma maupun tauhid apa? Sifat. Mengesahkan Allah dari sisi sifat-sifat Allah, bahwasanya tidak ada makhluk yang sifatnya sama dengan Allah. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Bahwasanya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Perhatikan ini ayat yang indah. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Allah buka dengan kaidah muqaddimah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah menetapkan, "Wa huwas samiul basir." Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah kasih mukadimah tidak ada yang serupa dengan Allah agar kita jangan sampai terbetik dalam benak kita bahwasanya Allah melihatnya seperti melihat makhluk, Allah mendengarnya seperti mendengar makhluk. Jawabannya tidak sama. Meskipun makhluk melihat, meskipun makhluk mendengar, tapi Allah huwas samiul basir, dialah maha mendengar dan lagi maha melihat. Makanya dalam terjemahannya bagus di Al-Quran ada tulisan apa? Maha mendengar, maha apa? Melihat. Kenapa didatangkan kata maha? Itu dalam